Debat Pilkada Kota Tasikmalaya berjalan harmonis tanpa ada ketegangan antar paslon. Sebagai satu-satunya kandidat perempuan, Nurhayati tampil dominan dibanding Muslim yang menjadi pendampingnya. Kelima paslon sudah menjalani debat pertama untuk Pilkada Kota Tasikmalaya di Hotel Grand Metro, Sabtu 2 November 2024. Masing-masing kandidat sudah menyampaikan visi misi dan saling bertanya dan memberikan tanggapan atas argumen yang dikemukakan. Malam tersebut, calon wali kota Tasikmalaya nomor urut 1 Hajah Nurhayati tampil elegan dengan pakaian batik dengan warna dominan hijau sage. Senada dengan setelan batik yang dikenakan, pendampingnya Muslim yang mengenakan aksesoris ikat kepala batik. Dengan bantuan catatan yang dipegang, pada kesempatan itu Nurhayati memaparkan visi yang diusung, yakni Tasik beres, berdaya saing, religius, dan sejahtera. Sebagaimana diketahui, keduanya memiliki 9 misi serta beberapa program unggulan lewat insentif dan bantuan. Dalam sesi amplop pertanyaan yang diambil secara acak oleh panelis Edi Suroso. Pada amplop bertuliskan huruf N, paslon Nurhayati Muslim mendapatkan pertanyaan mengenai upaya mendorong sektor pertanian yang lahannya semakin terkikis oleh pembangunan. Mengenai hal tersebut, Nurhayati menerangkan bahwa salah satu inovasinya menerapkan smart farming khususnya hidroponik. Selain itu, pihaknya juga akan mendorong sektor pertanian yang ramah lingkungan dengan penggunaan pupuk organik. Sehingga kita harus mendorong smart farming dan urban farming, ucap Nurhayati. Usai Nurhayati berbicara, disambung dengan Muslim yang mengungkapkan jargon paslon nomor 1 di detik-detik akhir. Tasik, beres, kata Muslim. Pada pertanyaan kedua, pasangan ini menerima pertanyaan yang diambil secara berkenaan efek pembangunan jalan tol. Di mana hadirnya akses transportasi ini memiliki sisi positif dan negatif. Terkait tol Getaci, Nurhayati menerangkan bahwa pembangunan tol Getaci tidak bisa dipungkiri mengorbankan berbagai lahan baik pemukiman dan juga area hijau. Maka dari itu harga tersebut harus dibayar dengan diambilnya peluang dari keberadaan tol dan exit tol di Tasikmalaya khususnya untuk sektor ekonomi. Di exit tolnya kita bisa membuat pasar lokal atau pasar modern yang mana kita bisa menjual produk UMKM, ucap Nurhayati. Selain itu, hal tersebut tentunya didukung dengan upaya meningkatkan pemasaran produk-produk Tasik dengan berbagai metode. Bukan hanya meningkatkan pembelian, namun juga bisa mendatangkan investor yang bisa bekerja sama dengan UMKM. Sehingga kita bisa melakukan promosi kepada investor untuk masuk ke kota Tasikmalaya, ucap Nurhayati. Di sisi lain, pihaknya menilai perlu ada penghijauan terhadap lahan-lahan hijau yang tergerus jalan tol. Karena bagaimanapun dampak lingkungan tetap perlu diperhatikan. Dari pengamatan radar, selebihnya pemaparan lebih dominan dilakukan oleh Hajah Nurhayati. Adapun suara Muslim mulai muncul di sesi kandidat saling bertanya dan juga memberikan tanggapan atas jawaban kompetitor. Dalam closing statement, Nurhayati Muslim menyampaikan bahwa mereka merasa terpanggil untuk membereskan berbagai persoalan yang ada di kota Tasikmalaya. Membereskan stunting dengan program Kartu Sehati, membereskan sampah dengan pengolahan waste to energy, begitu juga dengan persoalan kemiskinan sampai pengangguran. Apabila Nurhayati Muslim terpilih, kemiskinan akan turun, pengangguran akan turun, anak-anak semua bisa sekolah, semua bisa berobat, dan kami berkomitmen akan membangun kota Tasikmalaya yang jauh lebih baik daripada hari ini, imbuh Nurhayati.